Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairana Nasution dengan NIM 1121103899. Saya dari kelas MA 21C16. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi dan negosiasi bisnis. Di sini saya akan ngebahas tentang pengertian negosiasi dan komunikasi bisnis, tujuan dan manfaatnya, faktor-faktor, hambatan, bentuk dan tahapan, serta contoh negosiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian komunikasi dan negosiasi bisnis. Apa sih komunikasi dan negosiasi bisnis itu? Yang pertama, komunikasi bisnis menurut Katz, komunikasi bisnis adalah pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Komunikasi bisnis diartikan juga tuh sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis itu. Istilah bisnis dalam konteks ini tuh diartikan sebagai suatu organisasi perusahaan. Lalu, apa sih itu negosiasi bisnis? Negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling berpengaruh atau bertransaksi untuk berkepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya itu ialah mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan, karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Lalu, apa sih tujuan komunikasi bisnis? Tujuan komunikasi bisnis itu yaitu untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis itu ialah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antar sesama rekan bisnis. Dan negosiasi bisnis itu tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama yang memiliki kesamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan. Lalu, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada. Mencapai kondisi saling menguntungkan sehingga di negosiasi ini tuh tidak ada yang merasa merugikan. Lalu, komunikasi dan negosiasi bisnis itu memiliki manfaat. Manfaat dari komunikasi bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu ada di dalam internal maupun eksternal. Di dalam internal, yang pertama meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif untuk menunjang karir di perusahaan. Lalu yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif di antara staf organisasi baik dengan atasan, rekan kerja maupun bawahan. Lalu komunikasi bisnis untuk yang eksternal itu memiliki manfaat. Yang pertama, komunikasi yang dilakukan dengan pihak ketiga akan membawa dampak positif dalam keberhasilan usaha bisnisnya. Yang kedua, keberhasilan dalam membangun citra positif di mata masyarakat. Lalu, manfaat dari negosiasi bisnis yaitu menciptakan jalinan kerja sama antara badan usaha atau perseorangan dalam dalam melakukan usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian, mensukseskan kerjasama satu sama lain antar perusahaan, instansi, atau perorangan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Minimal permasalahan yang ada di antar perusahaan, instansi, maupun perorangan. Lalu, di dalam komunikasi dan negosiasi bisnis itu ada faktor-faktor juga yang dapat mempengaruhi
komunikasi dan negosiasi bisnis ini. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Yang pertama ada persepsi. Dua pihak yang berkomunikasi pasti memiliki persepsi tentang apa yang mereka bicarakan, agar pesan dapat dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak. Orang yang menyampaikan informasi itu harus bisa memprediksi bagaimana pihak lawan dapat menerima informasi tersebut. Lalu yang kedua ada kelancaran teknologi informasi. Di era digital kita sekarang ini tuh teknologi itu sangat berperan penting ya, mau dalam segi apapun. Teknologi informasi ini tuh juga berdampak besar pada kualitas komunikasi. Ketika kita menggunakan internet untuk berbicara dengan orang, tentu banyak kemudahan yang kita dapat. Karena itu, internet merupakan bagian penting dalam pertumbuhan bisnis. Yang ketiga ada on point. Di on point itu tuh masing-masing pihak memiliki pemikiran berbeda ketika berkomunikasi agar informasi tidak meleset. Karena banyaknya pemikiran berbeda, kadang seseorang itu dapat menerima informasi itu yang kurang tepat gitu. Jadi kedua belah pihak harus mengatakan dengan jelas apa yang mereka ingin sampaikan. Lalu yang keempat itu ada kepercayaan. Di dalam komunikasi bisnis, terkadang satu pihak merasa skeptis atau sulit mempercayai informasi diterima. Untuk menghindari hal ini, orang yang memberi informasi itu harus bisa menyampaikan dan meyakinkan lawan bicaranya itu. Begitupun sebaliknya. Pada dasarnya, masing-masing pihak harus memiliki sikap saling percaya. Lalu yang kelima ada kecocokan. Faktor komunikasi bisnis lainnya itu yaitu kecocokan. Karena seperti yang kita tahu, harus ada kepercayaan dan hubungan baik agar komunikasi dapat berjalan lancar. Kepercayaan ini tuh biasanya menumbuhkan kecocokan sehingga kedua belah pihak merasa berkomunikasi pada frekuensi yang sama. Jadi satu sama lain itu nyambung, istilahnya begitu. Selanjutnya ada itu faktor yang mempengaruhi negosiasi bisnis. Apa aja sih yang dapat mempengaruhi negosiasi bisnis itu? Yang pertama, ada kehadiran masing-masing pihak. Faktor pertama dari keberhasilan proses negosiasi adalah hadirnya masing-masing pihak yang terlibat. Karena setiap pihak itu kan mempunyai tujuan atau kesepakatan yang sama ya. Jadi kehadiran kedua belah pihak ini tuh bentuk kerjasama untuk menyatukan perbedaan pandangan yang ada gitu. Dengan hadirnya masing-masing pihak, maka diskusi dan proses negosiasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, ada komitmen untuk kerjasama. Kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dengan komitmen kerjasama ini tuh, maka akan meningkatkan peluang terkait tercapainya kesepakatan. Jadi jika dalam negosiasi ini tuh semua pihak yang mau bekerja sama, maka proses negosiasi itu bisa dikatakan berhasil. Lalu ada yang ketiga. Ketiga itu komunikasi yang jelas. Jadi jika komunikasi yang dilakukan tiap pihak bisa dipahami dengan baik tuh, maka negosiasi itu bisa berhasil. Dan jika sebaliknya, proses negosiasi tidak akan berhasil jika kemampuan komunikasi salah satu pihak itu tidak baik. Dan keempat, tidak ada pihak yang dirugikan. Artinya, proses negosiasi yang berhasil adalah kesepakatan netral, tidak memberatkan satu sama lain gitu. Jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan gitu. Jadi jika ada pihak yang merasa dirugikan, tentu kesepakatan akan sulit dicapai gitu ya. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk berdiskusi sampai akhirnya proses negosiasi itu bisa selesai. Sebaliknya, jika dalam proses negosiasi itu tidak ada pihak yang dirugikan, maka sudah dikatakan berhasil. Lalu ada alasan yang bisa mempengaruhi. Jadi seperti yang kita ketahui, alasan itu tuh harus
basis fakta, data, serta visi dan misi yang valid dan juga akurat. Dengan begitu, alasan bisa lebih meyakinkan gitu, sehingga negosiasi itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu di dalam komunikasi itu ada juga hambatan ya teman-teman. Nah, menurut Sigben dan Bell, hambatan dalam proses komunikasi dapat dikelompokkan menjadi hambatan nonverbal dan juga verbal. Hambatan nonverbal itu perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan, perbedaan pengetahuan tentang topik yang dikomunikasikan, keterlibatan emosi, kurangnya introspeksi, kesalahan dalam menilai penampilan. Pesan yang disampaikan tuh kurang jelas, hanya mendengarkan pesan secara pasif. Lalu ada hambatan verbal. Menurut Wolf dan Till, ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan verbal. Antara lain, kesalahan pemilihan kata, kurangnya perbendaharaan kosakata, kesalahan penulisan atau pengucapan, perbedaan level atau pengiriman, dan penerima pesan. Lalu ada hambatan dalam negosiasi. Hambatan pertama yang paling sering kita hadapin tuh ialah di mana mitra atau pihak yang ingin kita bekerja sama itu jika diajak bernegosiasi itu kayak ogah-ogahan. Jadi alias tidak berkenan untuk membicarakan isu yang kita ajukan. Lalu hambatan yang kedua adalah isu yang berkaitan dengan hukum atau legal issues. Isu ini tuh umumnya tuh terjadi pada negosiasi yang berlandaskan kepada hukum positif suatu negara. Lalu yang hambatan ketiga ialah ego yang kuat. Ego di sini tuh bisa bersumber dari kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Umumnya, ego itu berbanding lurus dengan gengsi atau prestis yang ingin diperjuangkan atau dipertahankan oleh salah satu pihak dalam negosiasi. Hambatan yang keempat yaitu kurangnya atau lemahnya hubungan baik atau disebut juga dengan lack of relationship secara nyata akan berdampak negatif kepada proses negosiasi yang sedang dijalankan. Lalu dalam komunikasi bisnis itu ada bentuk-bentuknya juga. Komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis itu mencakup komunikasi verbal, komunikasi tertulis, dan komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi verbal itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain. Itu yaitu melalui tulisan dan juga lisan. Dalam berkomunikasi secara verbal dibutuhkan pengungkapan kata-kata. Jadi itu dalam suatu pola berarti kayak baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contohnya itu seperti berbicara dan menulis suatu pesan yang sangat penting dan kompleks. Jadi tuh sebaiknya tuh disampaikan dengan menggunakan tulisan tuh seperti surat, memo, dan juga laporan. Lalu kedua itu ada mendengarkan dan membaca. Jadi untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka diperlukannya komunikasi dua arah, di mana orang-orang terlibat di dalam memerlukan keterampilan mendengarkan dan juga membaca. Lalu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu bentuk komunikasi yang kita sampaikan kepada pihak lain melalui bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol, pakaian seragam, warna, dan juga intonasi suara. Tujuan komunikasi nonverbal ini tuh menurut John Vitale and Courtney Booth dalam Excellence in Business Communication itu menyediakan atau memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresi emosi, memberi sifat melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Jadi itu dapat mempengaruhi orang lain dan mempermudah tugas-tugas khusus. Komunikasi nonverbal ini tuh biasanya tuh lebih tidak terstruktur, lebih sulit dipelajari, dan bersifat lebih spontan. Karena seperti tadi, kenapa lebih sulit dipelajarin? Karena tidak semua orang yang bisa melakukan bahasa isyarat, sandi, juga kayak
belajar simbol-simbol gitu. Jadi di dalam bentuk komunikasi nonverbal ini ya sulit kita pelajarin dan juga kayak lebih tidak terstruktur. Selanjutnya di dalam negosiasi bisnis itu tuh ada tahapan. Tahapan dalam negosiasi bisnis yang pertama itu menetapkan sasaran negosiasi. Jadi sasaran negosiasi itu kan ada tuh hasil yang kita harapkan ya dalam bernegosiasi. Jadi ada dua sasaran yang melaksanakan negosiasi, yaitu yang pertama sasaran ideal untuk mendapatkan konsesi yang sebesar-besarnya. Sasaran dasar batas minimal yang dapat dicapai. Yang kedua, tahap persiapan negosiasi. Jadi setelah kita menetapkan sasaran negosiasi apa, kita dapat mempersiapkan berkenanan dengan tahap pengumpulan informasi secukupnya dan membentuk tim yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan negosiasi. Jadi sebisa mungkin kita mencari informasi yang secukup-cukupnya serta usahakan untuk semakin banyak mengenal profil dari pihak lawan yang ingin kita negosiasi gitu ya. Yang ketiga itu ada tahap kontak pertama. Di tahap ini tuh terjadinya tahap pertemuan secara langsung antar kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Kedua belah pihak berusaha untuk memperoleh informasi yang selengkapnya dengan memberikan kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya ada tahap konfrontasi, yaitu tahap saling beradu argumentasi terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Jadi kayak sama-sama pihak itu kan mempunyai argumentasi, jadi mereka saling adu argumentasi untuk mendapatkan negosiasi yang baik. Lalu ada tahap konsiliasi, yaitu tahap saling melakukan proses tawar-menawar, konsesi di antara kedua belah pihak yang bernegosiasi. Lalu tahapan dalam negosiasi bisnis itu ada tahapan solusi. Di tahap ini tuh kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Jadi terus di kesuksesan meraih satu poin akan diikuti kesuksesan berikutnya. Jadi di sini sudah nemu tahap solusi yang kita dapatkan. Lalu ada tahap review pasca negosiasi. Nah, di tahap akhir ini tuh hasil yang dicapai dalam negosiasi untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak di lapangan. Di tahap ini tuh diperlukan komitmen dalam kedua belah pihak untuk pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai dalam bentuk tindakan real atau nyata gitu ya teman-teman. Selanjutnya, negosiasi apa sih yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada contohnya itu misal antara penjual dan pembeli. Nah, di sini kan sering kita ketahui ya, seperti kita ingin membeli suatu barang. Dan misalnya kita membeli suatu barang ini dan kita tuh nego gitu kan. Dia menetapkan harga segini sedangkan kita meminta harga yang lebih murah lagi. Jadi di situ tuh kan terjadinya tahapan negosiasi antara penjual serta kita yang ingin membeli barang tersebut sampai akhirnya kita dapat harga yang cocok ini ya untuk kita beli dan akhirnya disitulah dapat negosiasi yang kita dapatkan. Lalu antar negara yang bersengketa, lalu antar pria dan wanita yang akan menikah. Teman-teman pasti udah tahu ya, antara pria dan wanita yang ingin menikah tuh pasti mereka sebelum menikah jadi mereka tuh ada negosiasi gitu terkait kayak mahar mereka mau berapa, peralatan yang dibutuhkan mereka apa aja, kayak mereka mau tinggal di mana gitu, kayak mereka mau nikah di mana, pasti ada negosiasi nih antara belah pihak pria dan juga wanita. Terus ada seseorang yang berprofesi dalam bidang marketing harus menguasai teknik-teknik negosiasi bisnis. Nah, di bidang marketing ini tuh sangat dibilang udah paham gitu antar negosiasi gitu. Jadi begitulah contoh negosiasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi
Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait komunikasi dan negosiasi bisnis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.